Baik, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, semangat semangat pagi ya. Kita kuliah pagi hari ini yang biasanya kita siang. Oke, hari ini kita lanjutkan perkuliahan untuk desain grafis di bidang rekam medis, khususnya kita sebagai para calon PMIK. Hari ini masuk ke sesi 11 ya, untuk pertemuan desain grafis ini. Eh, untuk tugas-tugas bagi yang belum, silakan disusulkan, akan saya terima terus sampai UAS, di mana tugas-tugas itu akan menjadi salah satu soal salah satu soal praktek yang ada di UAS. Jadi pastikan teman-teman mengerjakan yang terbaik begitu. Terus kalaupun mau koreksi, revisi bisa bertahap. Jadi jangan sampai tidak, kalau nanti buatnya pas UAS pasti bakalan kerepotan nanti waktunya gitu. Makanya pastikan teman-teman mencoba sebisanya, nanti akan saya bantu jika ada kendala. Oke, saya share screen untuk materi hari ini. Kita bahas terkait materi yang sudah saya bagi tadi di grup. Ada yang sudah sempat baca? Ini dia. Oke, sebentar. Konsep dasar UI UX. Ini apa, Pak? Ya, ini sebuah konsep dalam bidang relate dengan desain juga. Khususnya manfaatnya nanti. Sebentar, saya share screen. Apakah sudah tampil? Halo? Apakah sudah tampil? Sudah. Oke, sudah ya. Baik, Udah, Pak. terima kasih. Jadi konsep ini teman-teman mungkin tadi sudah sempat baca, konsep dasar UI UX. UI UX ini sebenarnya singkatan. UI ini artinya user interface, UX ini artinya user experience. Dalam konsep dengan desain apa hubungannya, Pak? Nah, hari ini kita akan bahas. Jadi teman-teman harus tahu apa itu UI UX ya. Jadi UX sendiri merupakan singkatan dari user experience, istilah asing ya. Konsep ini bisa diartikan sebagai sebuah pengalaman seseorang dalam menggunakan atau berinteraksi dengan sebuah produk ataupun jasa. Saya akan nanya, kalian lebih enak pakai tampilan secara keseluruhan aja, pakai aplikasi, karena gini, pengetahuan UI UX ini berguna nanti jika teman-teman di dunia kerja pada saat membantu merancang sebuah rekam medis berbasis elektronik ataupun online, atau yang sifatnya sudah menggunakan teknologi informasi. Nah, pengetahuan ini teman-teman bisa digunakan sebagai pondasi dalam memberi masukan atau rancangan kepada programmer. Kira-kira gitu ilmunya ini. Jadi wawasan ini harus teman-teman tahu gitu. Sebagai contoh saya akan nanya, kalian lebih enak pakai aplikasi Instagram atau TikTok? Apapun jawabannya silakan. Saya nanya. Instagram, Pak. Instagram. Yang lain? Yang lain gimana? Lebih suka mana? Terserah, bebas. Pak. TikTok. Ada yang lain lagi? Instagram. Ada 2 orang. Ada lagi? TikTok baru 1. Instagram, Pak. Oke, 3 orang. Oke, cukup. 4 sampel aja mengatakan lebih suka Instagram. Pertanyaannya kenapa?
Dari 3 orang yang menjawab Instagram, dari sampel 4 orang yang menjawab, yang satu TikTok, kenapa milih Instagram? Izin menjawab, Pak. Menurut saya lebih simpel. Oke, bagus. Simple, sederhana. Ada lagi tambahannya? Tidak salah jawabannya. Karena itu experience kalian, Komunikasi. ya? Lebih apa? Yang milih TikTok, Lebih, lebih banyak fiturnya Pak. lebih banyak toolsnya. Fiturnya. Oh, fiturnya. Kalau di Ya, ternyata jawabannya beragam. Simple. Kaya fitur. Apalagi? Apapun jawaban Permisi, kalian. Pak. Ya, silakan. Komunikasi mudah, Pak, kalau dari Instagram. Mau minta izin tuh Pak, gabung sama Purnama Pak. Siap. Soalnya jaringan enggak mau. Boleh. Nggak apa-apa, nggak apa. Pak, Chef. Ya, nggak apa-apa. Yang penting udah sampaikan ke saya kan? Ya. Oke, udah saya catat Terima ya. kasih, Pak. Sama-sama. Apalagi komunikasi mudah. Bahasa gampang kalian aja jawabnya apa? IG katanya lebih simpel. Yuk. Satu lagi jawabannya, kalau yang TikTok kenapa? Yang jawab TikTok siapapun boleh berpendapat. Ayo. Kenapa milih TikTok? Kenapa milih TikTok? TikTok banyak video random, Pak. Banyak video random, berarti kontennya beragam ya? Beragam konten. Oke, jadi bagi sebagian orang yang suka random kontennya, isinya, ya sukalah dia gitu. Apalagi? Oke lah, cukup ya, ini buat sampel aja. Nah, jawaban-jawaban teman kalian ini disebut experience. Sampai sini paham? Pengalaman. Paham, Pak. Pengalaman ya. Kalian jawab itu kan berdasarkan testimoni, pengalaman kalian. Gitu. Lalu hubungannya apa Pak dengan desain? Nah, dalam perancangan desain ternyata ketika mempelajari ilmu ini berguna nanti dalam mendesain supaya desainnya itu memiliki fungsi, kegunaan, tujuan yang diharapkan gitu. Dengan penggunanya memiliki pengalaman yang mengasihkan, menyenangkan, bermanfaat, maka penggunanya akan makin tinggi, makin banyak begitu. Nah, masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, peran kita sebagai pereka medis nanti ketika merancang aplikasi pendaftaran online misalkan, merancang pendaftaran antrian online misalkan, merancang dalam hal ini adalah konsep desainnya. Terus yang programmingnya, yang memprogram aplikasi online-nya adalah ya programmer lulusan komputer gitu. Jadi nanti kita bekerja sama dengan seorang programmer atau sarjana komputer di sana gitu. Nah, yang mengetahui bidang reka medis adalah kita, sedangkan yang mengetahui ilmu pemrogramannya adalah orang komputer. Jadi kita berkolaborasi untuk menciptakan sebuah desain aplikasi di fasilitas pelayanan kesehatan yang mempertimbangkan salah satu sisinya, yaitu aspek desain terkait user experience dan user interface. Nah, dari sini kira-kira udah ada gambaran awal ya. Jadi user experience itu apa? Sebuah pengalaman seseorang dalam menggunakan atau berinteraksi dengan sebuah produk ataupun jasa. Gitu ya. Itu konsep yang harus kita pahami. Nah, ini dia. Lanjut, ada konsep selanjutnya yaitu disebut UI. UI ini singkatan dari apa teman-teman? Bacanya gimana Pak? UI. Versi bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya kan dibaca sesuai pelafalan dalam bahasa Inggris ya. User interface atau UI.
Nah, pengertian dari UE ini lebih pada visual. Jadi bagian visual dari sebuah produk aplikasi digital, kalau ngomongin aplikasi digital ya, karena nanti memang peruntukannya lebih ke aplikasi digital. Misalkan aplikasi pendaftaran online. Misalkan mungkin saya akan kasih contoh sebentar. Pendaftaran online. Biasanya berbasis Android misalkan. Android. Teman-teman sudah pernah menggunakan aplikasi pendaftaran online di rumah sakit mana? Sudah? Sudah pernah belum? Belum, Pak. Ya. Mungkin saya kasih contoh satu, ini dia. Saya simpan dulu. Oke. Nah, tampilan dari aplikasi yang pernah teman-teman lihat itu tentunya teman-teman bisa menilai aplikasinya enak dipakai, aplikasinya enak dilihat, tampilannya menarik dan sebagainya. Ada nggak yang tampilannya susah dipahami berdasarkan pengalaman? Ada sih, Pak. Ya. Nah, jawaban ada atau tidaknya teman-teman itulah yang perlu kita perhatikan dalam mendesain sebuah desain gitu ya. Ini kenapa gambarnya nggak tampil ya? Sebentar. Saya cari lagi pendaftaran online. Nanti saya akan sedikit ajarkan yang simple-simple ya, tapi menggunakan yang gratisan. Menggunakan produknya Google gitu. Ini sepertinya tidak mau tampil. Oke, sudah saya simpan. Nah, misalkan berikut ini akan saya contohkan sebuah UI atau tampilan dari aplikasi pendaftaran di salah satu rumah sakit. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Umumnya akan digambarkan dalam bentuk tampilan yang ya semenarik mungkin, tentunya sesuai rancangan yang sudah dibuat di pihak rumah sakit melalui peran rekam medis sebagai konsep desainnya, sedangkan programmernya sebagai pelaksana dalam membuat aplikasinya gitu. Nah, tampilannya di sini ada kayak logo yang sudah teman-teman buat, sudah dibuat kan? Terus ada nama fasilitas kesehatannya, terus ada kayak foto gedungnya, terus di sini ada menu navigasinya, menu rumah sakit dan klinik, daftar online, terus untuk IGD, terus nama dokter. Nah, itu gambaran sekilas tentang UE dari salah satu aplikasi di rumah sakit MP Healthcare namanya ini ya. Gitu. Jadi penjelasan selanjutnya, UE adalah bagian visual dari sebuah produk aplikasi digital yang menyangkut ini dihapus. Hilang. Yang menyangkut pada bagaimana sebuah informasi dapat ditampilkan. Dari dua pembahasan yang UX dan UA, teman-teman sudah ada gambaran? Arahnya kemana? Halo? Ya, Pak. Sudah ada gambaran kira-kira UX itu apa, UA apa? Sudah, Pak. Kalau UA apa? Nia. Bahasa gampangmu apa? Lebih ke apa ini?
ke fungsi atau ketampilan? Menurut saya sih Pak, tampilan Pak. Tampilan, betul nih ya. Kalau UI lebih ke apa? Kalau UI itu lebih ke produk atau jasa Pak. Ke apa? Produk atau jasa? Produk atau jasa. Kurang tepat. Karena semuanya baik ini maupun ini kan produk atau jasa. Sebuah produk digital, sebuah desain gitu. Kalau secara pengalaman Pak, Ya, ada yang lebih tepat. Pengalaman ini bisa diartikan juga fungsi. Jadi fungsi menu-menu terus kegunaan terus itu kan diceritakan oleh kalian nih. Kalau IG ini tampilannya simple kayak tidur, kayak fitur. Salah tulis nih. Fitur. Kayak menu lah ya. Gitu. Jadi ini lebih ke fungsi atau pengalaman boleh juga sih. Tuh. Sedangkan pendekatan UI ini lebih tampilan dari sebuah produk desain gitu ya. Nah, kita akan masuk lanjut materi selanjutnya. Jadi dalam hal ini UI atau UX ini sebuah proses membuat desain visual dari sebuah produk digital yang dapat memberikan sebuah pengalaman pada penggunanya. Jadi kalau dalam ilmu psikologi, ingat kemarin kita udah belajar psikologi warna, kalau sekarang ini belajar psikologi cara pandang manusia ya. Jadi otak kanan dan otak kiri. Kalau otak kanan ini bisa diasosiasikan dikaitkan dengan UX atau technical skill like logic. Jadi ini lebih kepada kemudahan dalam menggunakan sesuatu, kemudahan dalam memahami sesuatu gitu. Sedangkan otak kiri itu berkaitan dengan visual atau visual stage, estetik. Nah, teman-teman yang biasa suka bikin konten story IG, TikTok itu biasa menggunakan pendekatan estetik atau tampilan yang menarik gitu kan. Pakai filter. Apa filter yang biasa teman-teman pakai? Filter kamera, Pak. Betul. Nah, filter kamera berarti teman-teman dalam konsep tampilan visual ini mendekati pendekatan visual tes atau estetik. Nah, ini berarti sama dengan konsep UI, user interface atau tampilan. Tapi kalau misalkan desain story-nya itu untuk mengiklankan sesuatu, misalkan promosi tentang kesehatan supaya mudah dipahami, supaya mudah dicerna, nah itu pendekatannya user experience. Gitu. Jadi keduanya ini makanya saling terkait, UI UX. Otak kanan dan otak kiri manusia yang akan melihat produk digital kita, implementasinya nanti misalkan menggunakan aplikasi pendaftaran online akan mudah paham. Makanya saya akan nanya lagi, teman-teman yang sudah pernah menggunakan pendaftaran online mudah dipahami enggak aplikasinya itu? Selama ini yang pernah pakai mudah paham? Mudah, Pak. Oke, berarti pendekatan UI UX-nya bagus tuh dalam merancangnya. Ada enggak yang mengalami kesulitan? ada Pak. Nah, jika mengalami kesulitannya ternyata lebih banyak daripada yang mudah, jadi kemungkinan desain UI UX-nya ini belum mempertimbangkan pendekatan yang tepat. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini masih dalam pemahaman konsep UI UX, UI UX. Perbedaannya secara narasi atau penjelasan, UX berfokus pada arsitektur, konten atau isi, dan elemen dari sebuah informasi. Perhatikan konsepnya ini. UX berfokus pada arsitektur. Kalau digambarkan sebuah rumah, berarti dia berfokus pada kerangka rumah tersebut. Ya. Kerangkanya, bentuknya mau kotak, mau lonjong, mau persegi panjang, mau trapesium, mau dan sebagainya. Terus kontennya, isi-isinya bagaimana?
terus elemen dari sebuah informasi. Kalau ngomongin informasi. Nah, sedangkan UI atau UI berfokus pada tampilan atau visual, yang mana dia bagian yang terkreatif untuk menampilkan sebuah informasi. Nah, digambarkan dalam analogi yang di sebelah kanan ini, jika sebuah rumah dikaitkan dengan UI, yaitu dia menggunakan warna apa? Warna hijau muda, ada ornamen warna hitam, gitu ya. Jadi kalau digambarkan perbedaan antara UI dan UX, kalau UX ini dikaitkan dengan kerangka rumahnya, bentuk rumahnya, sedangkan UI ini dianalogikan dengan warna catnya, warna ornamennya, gitu ya. Sampai sini paham perbedaan keduanya? Paham, Pak. Oke, Paham, Pak. coba sambil dicerna ya. UX, this is mainly research architecture of the content, creation of the sitemap and its elements. Bahasa asingnya. Sedangkan UI, this is the visual, creative and inspiration part. Jadi bagian yang menimbulkan sesuatu hal yang kreatif, yang menarik, jadi mendukung dalam memudahkan pengguna memahami sebuah informasi yang ada di dalamnya. Kira-kira teman-teman lebih suka warna apa? Nah, kembali, suka bentuk rumah yang bagaimana? Kembali ke masing-masing, disesuaikan kebutuhan. Analogi selanjutnya, apa hubungannya ini? Sebuah botol apa ini? Saus atau kecap? Saus. Saus, Pak. Oke. Ada dua di sebelah kiri ini. Ini yang model botolnya seperti ini. Ini ada yang model botolnya seperti ini. Nah, pendekatan UI-nya, botol yang tegak ini akan terlihat seperti pada umumnya alat atau perkakas yang berfungsi untuk menampung sesuatu. Dalam hal ini, botol tentunya biasanya menampung sesuatu benda cair. Maka dia akan lebih besar di bagian bawah dan sempit di atas, terus ada lubangnya di atas. Tampilannya ada logo di sini logo ya. Terus ada merek dagang, mereknya kebetulan ini contohnya Heinz. Ada judul dari sebuah produknya, tomato kecap, gitu. Ini pendekatan UA yang seperti ini. Lanjut yang sebelah kanannya. Ini juga sebuah desain konsep dari botol yang dikasih ornamen seperti ini. Ada logo, ada gambar, ada tulisan yang cukup terlihat dan mudah dibaca. Walaupun bentuknya lebih besar, bisa menampung lebih banyak. Terus di sini kok tutup botolnya ada di bawah. Nah, tapi secara desain keduanya ada alasan dan tujuannya. Nah, ini pendekatan UI atau user interface. Nah, kita turun ke bawah. Pada saat UI sudah dijelaskan, lanjut ke UX-nya. Ketika botol yang model ini, lalu botol kecap ini dipakai oleh si pengguna pada saat mengeluarkan, teman-teman biasanya gimana kalau mengeluarkan saus ini yang modelnya begini? Susah atau mudah? Kalau yang modelnya begini, Kalau menurut saya agak susah sih, Pak. Agak susah, Pak. susah keluar ya. Nah, Iya, Pak. Iya, Pak. dari jawaban teman-teman berarti ini pengalaman, user experience. Katanya kalau menggunakan desain botol yang modelnya seperti ini, pada saat akan mengeluarkan kecap atau saus, kadang tumpah, kadang tidak keluar. Makanya ini digambarkan seorang yang kesusahan mengeluarkan saus. Oke.
Kira-kira arahnya akan kemana ini? Nah, botol yang ini ternyata dirancang agar pengguna merasa nyaman pada saat menggunakan botol sausnya. Digambarkan seorang yang menuangkan saus, di mana menggunakan konsep desain UX-nya yang supaya lebih mudah. Jadi nggak tumpah, nggak susah keluar, gitu ya. Terus isinya pun akan keluar sampai habis karena bendanya kan benda cenderung cair atau lunak ya. Pada saat ditaruh seperti ini, nanti sampai tetes terakhir, ya enggak sih? Isi kecap atau sausnya itu akan pelan-pelan turun ke bawah. Jadi pada saat dibuka dia akan keluar semua. Jadi bisa bermanfaat juga dalam menggunakan, dalam hal ini contohnya adalah botol yang didesain dengan pendekatan UX-nya supaya mudah dipakai, sehingga si pengguna memiliki pengalaman atau experience yang asik atau mudah gitu ya. Paham penjelasannya dari gambar ini? Paham, Pak. Ya. Jadi sebuah ya Pak. betul. Jadi sebuah produk atau desain itu dibuat itu bukan hanya sekedar cantik, bukan sekedar berguna, bukan sekedar indah, tapi juga harus berguna atau bermanfaat atau mudah dipakai. Itu poinnya. Lanjut. Awal membuat desain UI UX itu bagaimana? Ternyata ini merupakan proses yang harus kita pahami ilmunya. Jadi ada wireframe atau kerangka kerja ya. Dalam merancang UX dan UX ini perlu beberapa tahapan. Kalau UX ini ada namanya usability testing atau pengujian kegunaan. Ya tadi contohnya ketika mengeluarkan kecap atau saus, ternyata akan lebih mudah dengan model botol, desain botol yang seperti ini. Gitu ya. Nah, itu dites dulu tuh dalam merancang. Terus melakukan research user. Tadi kan saya nanya nih, ini termasuk research ini. Apakah enak mana aplikasi Instagram, TikTok? Nah, ini sebuah pertanyaan research. Jadi sebuah research dulu, penelitian dulu. Terus user stories atau berdasarkan cerita. Jawaban teman-teman tadi yang saya tanyakan itu berarti itu jadi dasar dalam merancang atau cerita dari pengguna. Terus personas atau ini pendekatannya yaitu kegunaannya bagi kita itu bagaimana gitu. Nah, kalau UI berarti kerangka kerjanya ini harus pola, layout atau kerangka, terus visual design. Ini semuanya terkait dengan tampilan. Terus branding atau membentuk branding apa sih? Merek ya, menciptakan sebuah merek tersendiri gitu. Karena sesuatu yang dibuat itu kan harus berciri khas. Ini seperti membuat rancangan logo kemarin kan harus tidak boleh sama, tidak boleh menjiplak atau yang sudah dipakai orang lain, itu nggak boleh. Karena itu memiliki nilai branding atau merek yang autentik gitu ya. Nah, ini kira-kira teman-teman harus memahami dalam kerangka UX dan UI. Wireframe, kerangka dasar dari sebuah produk digital yang menampilkan arsitektur dan elemen informasi berdasarkan konsep yang ada. Ini digambarkan bagaimana seseorang yang dalam merancang sebuah UI UX ini seperti kayak bikin layout, oret-oretan dulu gitu ya. Nah, rancangan-rancangan ini nanti akan kita kasihkan ke programmer untuk dirancang. Itu ya. Ini akan saya kasih contoh. Kemarin saya diminta atasan untuk membuat rancangan dalam aplikasi pengaduan pasien misalkan gitu. Berguna juga ya Pak, berguna banget pemahaman apa yang kita pelajari hari ini. Kalau nanti di dunia kerja, saya simpen di mana ya? Sigap. Sebentar, kok kayaknya nggak kesimpen sih.
Oh, ini dia. Bentar. Kayaknya contoh layout oret-oret tantangan. Oke ya, saya download dulu. Kemarin saya kirim soalnya. Jadi kayak sebuah diagram aplikasi gitu ya. Nah, ini sebagai gambaran aja sih. Oke, sudah saya download, akan saya tampilkan di sini. Nah, ini dia. Nah, ini teman-teman. Ini adalah contoh wireframe atau layout dari sebuah aplikasi yang akan coba kita rancang. Ini kan contoh data pengaduan pasien melalui Google Drive. Jadi di sini ada peran humas, ada pasien yang akan mengadu. Nah, ini masuk ke bagian mana gitu ya. Ini contoh layout yang teman-teman bisa coba konsep gitu. Jadi kerangka dasar dari sebuah produk digital yang menampilkan arsitektur dan elemen-elemen informasi berdasarkan konsep yang ada. Terus manfaat wireframe di sini disebutkan pertama memberikan kejelasan dalam perancangan, dalam penggunaan gitu ya. Tentunya akan menjadikan produk yang dirancang ini jadi lebih fokus bagi si pengguna. Terus pengguna pun akan lebih cepat memahami, menghemat waktu. Itu ya. Ini urut-urutannya. Ini contoh aplikasi apa gitu ya. Kalau pendaftaran pasien ya nanti disesuaikan aja. Terus dasar visual desain UI UX itu apa? Jadi ada dua istilah yang teman-teman perlu menambah wawasan, yaitu wireframe, ada juga mockup. Istilah keduanya ini perlu teman-teman pahami. Wireframe ini dikaitkan dengan struktur atau bentuk, dikaitkan dengan fungsi dan juga konten. Ini berarti dekat dengan UX gitu ya. Sedangkan mockup ini lebih ke style atau tampilan, pilihan warna yang tepat, konten yang benar. Nah, ini berarti istilahnya mockup gitu ya. Lanjut, layout dari sebuah UI UX. Layout atau tampilan tata letak akan mudah ditebak, terus konsisten dan juga responsif gitu. Oh ya, nanti saya ada video tugas saya juga kuliah seperti kalian. Ini ada tugas presentasi saya di tugas kuliah saya terkait UI UX. Sebentar ya, IMK. Mungkin bisa untuk menambah wawasan teman-teman terkait dengan materi ini. Linknya saya bagikan ke grup ya. Nanti teman-teman bisa tonton. Di situ saya Baik, Pak. ya, membahas tentang ada hubungannya dengan UI UX. Ada 8 aspek sih. Itu udah saya kirim. Lanjut dulu ya. Jadi sebuah layout terkait dengan UI UX ini harapannya mudah ditebak. Ditebak artinya gini. Dalam menggunakan aplikasi itu akan mudah dipahami gitu lah ya. Terus konsisten, hampir semua bagian ini nggak beda-beda. Kalau dia menggunakan warna, misalkan makanya kemarin kita belajar tentang psikologi warna. Kalau teman-teman suka warna pink ya semua bagian dari aplikasi atau rancangannya akan didominasi warna pink. Nah, itu konsisten penggunaan warna. Responsif ini artinya pada saat digunakan aplikasinya cepat atau enggak gitu ya. Terus elemen selanjutnya color atau pilihan warna. Sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Penggunaan warna ini ternyata banyak manfaatnya dalam sebuah desain apapun, termasuk desain dalam perancangan di dunia rekam medis. Teman-teman sudah menguraikan tentang psikologi warna dari logo-logo sebuah fasilitas kesehatan yang teman-teman uraikan. Nah, itu juga dikaitkan dengan warna. Lanjut, icon. Apa icon yang teman-teman pahami? Apa bedanya dengan logo?
Icon itu simbol-simbol simple atau sederhana yang mewakili sebuah fitur dari rancangan ataupun dari aplikasi yang sudah jadi ya. Contohnya icon. Kalau ini kira-kira teman-teman apa biasa nyebutnya apa kalau di HP? Icon apa ini? Ayo. Kontak ya biasanya ya. Ya enggak sih? Kalau ini logo apa ini? Teman-teman biasanya mengasosiasikan atau mengkaitkan dengan apa ini? Kamera di HP misalkan gitu kan. Kamera di filternya IG biasanya ada gambar kamera. Terus yang lainnya banyak ya. Nah, itu namanya icon. Oke, lanjut ke jenis huruf atau teman-teman biasa kalau bikin tugas ketik pakai huruf apa? Times New Roman, Pak. Times New Roman, betul. Yang lainnya Arial, Comic Sans dan sebagainya. Itu font ya. Paham lah ya teman-teman ya. Jadi dalam mendesain juga harus mempertimbangkan jenis font apa yang akan dipakai. Ukurannya berapa? Gitu. Supaya mudah dilihat, supaya mudah digunakan. Lanjut. Dan ini ada kata-kata quotes dari Steve Jobs. Siapa itu Steve Jobs? Ada yang tahu? Who is Steve Jobs? Ada yang tahu nggak? Steve Jobs itu siapa sih? Ayo. Steve Jobs itu siapa? Nggak tahu, Pak. Ada yang pakai iPhone nggak kalian? Ada, Pak. Nah, pertanyaannya siapa Steve Jobs? Dia masih hidup nggak sih? Dia orang kan? Nama orang gitu kan? Serius nggak tahu? Ayo, komen lah. Siapa Steve Jobs? Pendesain HP iPhone, Pak. Oke, tidak terlalu salah. Lebih tepat. Pendiri Apple, Pak. Iya, benar juga sih. Terus siapa lagi? Dan meninggal orangnya, Pak. Iya, tahun berapa? Siapa Steve? Kurang tahu, Pak. 2011 ya. 24 Februari 1955. Siapa tuh? Meninggal tanggal 11, Pak. 55 lahirnya. Ini dia beliau. Beliau udah meninggal karena kanker otak kalau nggak salah ya. Pokoknya kena kanker lah, saya lupa persisnya. Kanker otak ya dia. Saya nanya istri saya dulu. Saya lupa dulu ya. Ini termasuk seorang jenius nih karena beliau merupakan pendiri perusahaan yang menghasilkan produk yang barusan teman-teman sebutkan, yaitu iPhone, MacBook gitu ya. Apalagi? Ya, setidaknya itulah yang paling kita sering dengar ya. Jadi kalau teman-teman pakai iPhone tidak tahu siapa yang mendirikan perusahaan dari produk teman-teman, ya berarti kurang literasi, kurang baca gitu. Jadi menurut beliau ini, Steve Jobs ini kan pendiri perusahaan Apple, di mana perusahaan Apple ini menghasilkan salah satu produk yang biasa kita pakai. Mungkin teman-teman yang udah pakai iPhone, ya itulah salah satu produk rancangannya dalam mendesain sebuah produk gitu ya. Jadi Steve Jobs ini lahir tahun, saya sedikit cerita, tahun 1955 dan meninggal tahun 2011 ya. Berarti 11 tahun yang lalu meninggal. Jadi ada kata-kata beliau begini. Desain itu bukan hanya apa yang dilihat dan apa yang dirasakan. Design is not just what it's look like and feels like. Tapi desain itu juga bagaimana dia berfungsi ataupun berguna. Design is how it works. Paham sampai sini? Maknanya kira-kira jadi dikaitkan dengan desain itu bukan sekedar bagus, bukan sekedar cantik, bukan sekedar indah, tapi juga bagaimana sebuah desain itu berguna atau bisa digunakan. Makanya tadi ada istilah
UI dan UX. UI itu untuk tampilan, UX itu untuk kegunaan atau fungsi atau apa namanya tadi, pengalaman dari si pengguna itu bagaimana. Oke ya. Nah, kita akan coba sedikit praktek yang bisa teman-teman nanti coba praktekkan juga, berguna nanti kalau teman-teman kerja di misalkan di puskesmas ataupun di rumah sakit yang masih belum menggunakan aplikasi. Kira-kira inovasi teman-teman bagaimana? Ada cara pendekatan yang simple, sederhana tapi berfungsi. Nah, saya akan sharingkan tentang hal itu. Jadi kita akan memanfaatkan sebuah fitur yang ada di Google untuk membuat sebuah sarana pendaftaran online, ya, pendaftaran online untuk kepentingan pendaftaran pasien, ya. Itu bagaimana? Teman-teman ada yang pernah menggunakan Google Form? Ayo nyalakan kamera, kita diskusi sedikit. Pernah, Pak. Ya pernah, tentunya. Saya akan langsung bagikan contoh Google Form yang saya yakin teman-teman sering makainya. Saya kirim linknya ya ke teman-teman. Mana ini dia? Mariam. Bisa digunakan untuk survei, bisa digunakan untuk macam-macam. Nah, itu contoh. Sudah ada di grup, bisa dilihat? Bisa, Pak. Nah, yuk kita coba bareng-bareng belajar. Kalau sudah ada yang pernah buat, alhamdulillah, artinya sudah ada punya pengalaman bagaimana cara membuatnya. Kalaupun enggak, kita mulai bareng-bareng. Jadi termasuk teman-teman ngisi absen kuliah saya kan menggunakan Google Form. Nah, bagaimana kalau Google Form itu kita manfaatkan untuk di dunia kerja? Itu kira-kira tujuannya. Oke. Nah, teman-teman saya yakin semuanya sudah punya akun Google, ya tidak? Sudah punya ya? Sudah, Pak. Nah, setiap akun Google itu bisa kita gunakan untuk mengakses salah satu fitur, yaitu yang disebut Google Drive. Akan saya tampilkan menggunakan HP coba. Layarnya kelihatan enggak? Ini kok layarnya enggak? Kelihatan, Pak. Oke. Sebentar. Sudah harusnya ya. Oke. Kita akan coba mengakses Google lewat HP ya, seperti biasa. Kita belajar dari yang sederhana ya. Ini anggaplah HP kalian. Sebentar. Nah, ini aja. Tapi dia nggak mau dia ya.
Oke, berarti saya pakai layar besar aja ya. Nah, pada saat teman-teman sudah login ke akun kalian, teman-teman silakan klik yang di bagian dekat dengan foto ikon teman-teman. Di sini ada semacam menu pilihan yang bisa kita pilih. Jadi setelah teman-teman klik, baru klik ini apa namanya? Menu apa ini namanya? Udah kelihatan belum? Terbaca enggak di tempat kalian? Iya, Pak. Apa? Menu apa nih namanya? Menu apa namanya ini? Di HP juga bisa. Tadi saya coba pakai HP tapi agak susah. Kalau di HP biasanya ada di menu Google. Di situ ada namanya Android. Nah, di Android itu pilih Drive. Oke, kita klik Drive. Sudah? Sudah kelihatan? Nah, lalu pada saat setelah kebuka seperti ini, teman-teman bisa klik sebelah kiri atas ada, kalau yang pakai bahasa Inggris biasanya pakai menu new. Kalau dia udah disetting pakai bahasa Indonesia, menu baru, lalu klik. Maka akan terbuka menu namanya Google Form, atau kalau dalam bahasa Indonesia Google Formulir. Sudah? Ada yang nyoba di HP? Ada yang nyoba di HP enggak? Belum, Pak. Sambil dicoba-coba. Coba dulu HP kalian. Baik, Pak. Kalau yang pakai HP, dia ada di menu Google, atau cari aja pakai kata kunci Drive. Dia akan diarahkan ke Drive. Lanjut, di sini pilihannya ada formulir kosong, formulir kuis atau kuis kosong, dan juga template. Nah, kalau teman-teman mau mulai dari nol, pilih aja formulir kosong. Nah, dia akan terbuka halaman baru. Ayo sambil dicoba, berguna sekali nanti di dunia kerja kalian. Ada yang udah nyoba sambil di HP? Atau ada kendala? Dalam proses, Pak. Siap. Nah, ini tampilan pada saat, saya ulang lagi ya, takut ada yang ketinggalan. Jadi buka Google Drive, lalu pilih new atau baru, lalu klik pilih Google Formulir atau Google Form kalau dalam bahasa Inggris. Lanjut ada 3 pilihan, Pak mau pilih yang mana? Yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh. Kalau kita pilih yang formulir kosong atau blank form. Nah, akan terbuka jendela seperti ini. Ayo sambil dicoba. Gagal enggak apa-apa, kalian sambil belajar. Sudah? Ayo saya minta pandangannya yang lain dong. Ada suara? Pak, saya belum bisa nih karena sambil Zoom. Sebetulnya bisa Zoom kan, sambil meeting maksudnya Google Meet. Itu bisa apa namanya ya? Kalau di HP itu bisa multitasking gitu. Halo Dora, Tia, Nia, Anissa Fatona. Iya, Pak. Infokan kalau ada kendala ya. Jangan Ya, ya, biar Ya, saya Pak. biar saya tahu ada kendala enggak gitu. Lalu di sini ada formulir tanpa judul. Berarti kita kasih judul. Misalkan pendaftaran online. Pendaftaran pasien online. Nah, bolehlah lengkap. Pasien online.
Terus di sini juga ada judul kan? Nah, sama akan muncul pendaftaran pasien online PKM apa nih? Mau puskesmas apa nih? Ayo silakan usulkan. Puskesmas. Puskesmas apa? Imajinasi kalian. Apa? Puskesmas Gloria, Pak. Gloria. Oke. Silakan, enggak apa-apa. Silakan nama kalian. Ini contoh aja ya. Terus di sini ada deskripsi. Bisa kalian kasih informasi yang simpel aja. Ini formulir misalkan gitu ya. Ini formulir, dicontoh aja sama persis enggak apa-apa. Ini formulir pendaftaran pasien baru. Pasien baru PKM Gloria. Contoh aja persis boleh. Nah, di sini biasanya ini artinya kolom yang akan diisi oleh si pasien menggunakan alamat email. Tapi kalau mau diubah juga bisa. Tapi jangan aja, biar nanti dia pakai email. Ya. Sudah? Bapak, Nah, presentasi Bapak enggak ada muncul. oh nggak muncul ya? Oke, Iya, Pak. nggak muncul ya. Berarti dari tadi saya nggak tampil ya? Ya, Pak. Oke, saya ulang kalau gitu. Kalau sekarang tampil nggak? Belum, Pak. Masa sih? Harusnya udah Tidak, tampil. Pak. Stop share screen, mungkin gangguan. Stop share screen dulu. Saya share screen lagi ya. Pak. Saya ulangi. Sekarang udah tampil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya hapus dulu kalau gitu. Ini saya hapus. Ini kelihatan ya? Nah, teman-teman pasti Kelihatan, Pak. ya. Teman-teman pastikan sudah punya akun Google. Apapun akun Google-nya, ini bisa diakses di bagian menu-menu kecil ini, lalu pilih Drive. Nah, Drive ini tampilannya akan seperti ini. Lalu di Drive ini kita pilih yang kiri atas. Ini ada namanya baru atau new kalau dalam bahasa Inggrisnya. Lalu kita klik. Terus pelan-pelan ke bawah pilih Google Formulir. Kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Oke, sip. Takutnya kayak tadi udah ngomong panjang lebar ternyata enggak kelihatan, kan saya harus ngulang. Google Formulir, lalu klik formulir kosong. Nah, kita akan menggunakan formulir ini untuk pendaftaran online dan kita desain nanti. Nah, setelah tampilannya seperti ini, teman-teman bisa kasih judul. Di sini klik di bagian formulir tanpa judul, lalu kita klik. Misalkan pendaftaran online PKM apa nih? PKM apa? Puskesmas apa maksudnya? PKM itu singkatan puskesmas. Ayo sembarang ada. Harapan kasih, Pak. Apa? Harapan kasih. Oke. Nanti teman-teman buat sesuai imajinasi teman-teman ya. Sip. Lanjut. Nah, kalau diklik dia akan tampil di sini. Ya. Ya, Pak. Oke. Di sini Pak itu di bawah ini apa sih? Nah, ini bisa dimodif. Misalkan di sini kita klik aja kasih nama kita kasih apa ya? Informasi, misalkan kita mau mengisi nama pasien, huruf gede huruf besar semua aja, nama pasien. Oke, titik 2 misalkan. Nah, jadi nanti pasiennya akan ngisi di sini. Pada saat formulir ini dibagikan akan dia ngisi di sini. Di sini ada pilihan apa ya?
UX atau kegunaan atau menu yang akan digunakan oleh si pasien. Bisa jawaban singkat, paragraf kalau jawabannya panjang, pilihan ganda berarti untuk pilihan misalkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan berarti ada 2 pilihan gitu ya. Karena untuk nama pasien kita pakai jawaban singkat aja. Gitu. Nah, lanjut kita nambah setelah nama pasien apa? Kan dia untuk pasien baru nih. Jenis kelamin. Oke, berarti kita klik tambah pertanyaan, tambahkan pertanyaan, klik, nah muncul baru jenis kelamin, titik 2. Nah kalau jenis kelamin berarti mau pilihan atau urean enaknya? Biasanya langsung otomatis sih. Pilihan, Pak. Pilihan. Enggak, Pak. Oke, misalkan laki-laki. Karena kita Indonesia menganut hanya 2 ya, berarti laki-laki. Yang kedua perempuan, kecuali Thailand atau negara-negara liberal lainnya. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau pasiennya laki-laki tinggal centang laki-laki, perempuan ya perempuan. Seperti teman-teman biasa absen itulah. Atau ujian materi saya gitu ya. Lanjut. Tambahkan lagi apa? Setelah jenis kelamin apa? Alamat, Pak. Betul, alamat. Setidaknya alamat berarti dia pakai paragraf aja ya, karena kalau jawaban singkat jawabannya pendek, kalau jawabannya panjang berarti paragraf. Oke. Apalagi setelah alamat? Setelah alamat apa? Kira-kira yang mau digunakan sebagai pendaftaran? NIK, Pak. Pinter. Nomor nik. Ya, NIK. Nah, NIK kan biasanya jawabannya singkat ya, cuma angka ya. Berarti kita pilih yang singkat. Klik di pilihan ini. Ini kita pilih yang singkat. Biasa otomatis sih. Setelah NIK apa lagi? Tempat tanggal lahir, Pak. Oke, tempat tanggal lahir biasanya sebetulnya dekat dengan nama ya, setelah jenis kelamin. Kalau sudah keloncat kayak gini bagaimana? Ada caranya teman-teman. Misalkan kita mau nambahkan tempat dan tanggal lahir setelah jenis kelamin. Berarti teman-teman klik jenis kelamin. Di sini ada namanya duplicate atau duplication. Teman-teman klik duplication. Jadi 2, jenis kelaminnya ada 2 form. Nah, kita ubah yang ini jadi tempat apa tadi? Tempat tanggal garis Tempat tanggal lahir, Pak. pintar, tanggal lahir titik 2. Oke, di sini kan sudah ada yang sebelumnya nih, teman-teman hapus saja, klik hapus. Kan nggak dipakai ini. Terus ini kita hapus juga. Nah, tempat tanggal lahir kan nggak mungkin pilihan ganda, berarti kita mau isi apa? Mau pakai atau gini, tempat tanggal lahir ini jadi dua tempatnya sendiri, tempat lahir sama yang kedua tanggal lahir. Nanti karena ada menu tanggal nih, jadi kita pertama formulir untuk tempat lahir dulu. Nah, terus kita mau nambahkan di bawahnya tempat lahir, berarti kita duplikasikan seperti tadi. Nah, ini kita tanggal lahir, tanggal lahir. Kalau tempat lahir jawabannya singkat aja ya, misalkan Nangapino, Sintang dan sebagainya. Untuk tanggal lahir kita berarti pilih menu tanggal. Sebetulnya Google ini akan otomatis karena dia memahami bahasa kita. Kalau tanggal lahir dia akan muncul seperti ini. Apa pilihan tanggal lahir? Alamat, nik, apalagi? Email pasien, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nik. Nah, berarti terkait dengan pelayanan. Kalau ini udah cukup lah ya. Karena dia pasien baru, dia mau menuju ke layanan apa? Ayo, berarti ke poli. Misalkan kalau puskesmas kan biasanya rawat jalan aja kan? Tujuan polikliniknya apa gitu?
Kita tambahkan. Di Ya sini Pak. ya, tujuan polikliniknya apa? Nah, kalau tujuan poliklinik kan berarti banyak. Kira-kira di puskesmas biasanya ada poliklinik apa aja? Ada poliklinik gigi Pak. Ya, salah satunya. Berarti kita pilihan ganda aja ya. Poligigi. Terus apa lagi? Yang kedua. Ayo, seingat kalian PKL kemarin. Jadi nanti si pasien nyentang gitu. Apa? Poli umum Pak. Poli umum, Mata, Pak. poli mata, terserah apa. Obgyn Pak, Obgyn. Obskin. Beli gigi, Pak. Gigi udah nih. Gigi kan udah. Tuh. Apalagi? Ini bedah, Pak. Bedah. Kalau puskesmas di Jawa biasanya ada sih, enggak apa-apa. Terus apa lagi? Kalau di sini enggak ada, biasanya ya di rumah sakit. Enggak apa-apa. Yang penting kalian paham konsepnya aja dalam Poli desain. kandung. Apa? Poli anak. Poli anak. Yes, anak. Ada lagi enggak? Kalau enggak cukup aja. Atau mau ditambah satu lagi? Cukup Pak. Oke, cukup ya. Berarti ini enggak jadi. Sip. Kita gulung ke atas. Pendaftaran online PKM Harapan Kasih atau PKM apa terserah kalian. Boleh nggak Pak pakai rumah sakit? Silakan. Gitu ya. Jenis nama pasien, email, nama pasien. Ini kan pasien baru sebetulnya. Oh ya, tadi dideskripsikan. Ini misalkan karena dia fungsinya untuk pasien baru ya. Ini kayak penjelasan gitu. Ini form pendaftaran pasien baru. Jadi hanya untuk pasien baru aja yang secara online. Kalau yang udah punya kartu rekam medis nanti langsung aja daftar ke loket. Kalau ini kan biar cepet gitu. Terus emailnya, nama pasien. Kok nomor telepon belum ada teman-teman? Nomor telepon penting enggak? Ayo. Penting, Pak. Oke, kita tambahkan berarti setelah jenis kelamin kita duplikasi nomor telepon. Oke. Nanti ini dihapus Ada ya. yang ketinggalan, Pak. Apa tuh? Statusnya, Pak. Apa tuh status? Status pernikahan. Maksudnya? Atau apa? Iya, Pak. Oke, pinter. Berarti kita tambahkan di mana bagusnya? Sambil belajar bareng-bareng nih. Status pernikahan mau ditambah di mana? Setelah tanggal lahir boleh? Di bawah di tempat bawah Boleh, Pak. Di bawah apa tadi? bawah tempat tanggal lahir, Pak. Oke, ya, kita duplikat di sini. Biar kita edit. Status marital kalau bahasa Inggrisnya berarti status pernikahan aja lah, karena kita kan di daerah biar mudah dipahami pakai bahasa Indonesia saja. Status pernikahan. Nah, pertanyaannya kalian harus tahu pilihannya apa aja. Jomblo gak? Masa jomblo? Bahasa Indonesia yang baku apa? Belajar, Pak. Kok belajar? Itu pendidikan. Tidak menikah. Tidak menikah, belum. kawin, tidak Bel- menikah dan menikah. Belum menikah biasanya. Kalau tidak itu kayak menikah, duda, janda, 4 lah ya. Janda. Ya. Tadi Anda kayaknya sudah ya ada yang ngusul pendidikan ya. ada, Pak. Ada, Pak. Oke, kita tambahkan kopi aja. Pendidikan terakhir, Pak. Ya, pendidik. Nama suami atau istrinya, Pak, enggak ya? Itu nggak usah dulu. Itu- Penanggung jawab pasien, Pak. boleh nanti ya. Nanti tambahkan pendidikan. Tidak sekolah biasanya ada. Kan ada. Terus ini diedit SD. Bisa jadi cuma SD, SMP. Apa lagi? SMA atau SMU. Apa lagi? Perguruan tinggi, Pak. D3. S1. Silakan. D4 atau S1, Pak. D1 ya betul, bentar. D4 setara soalnya ini kan. S2 lah ya.
Iya Pak. S3. Dah lah, cukup lah. Kurang sesuaikan aja kebutuhan. Intinya yang penting teman-teman paham. Apalagi? S4 nggak ada Pak. S3 betul. S4. SD, SMP, SMU gitu kan. Udah ya. Udahlah ya. Kalau mau nambah nanti teman-teman boleh, silakan enggak apa-apa, sesuaikan kebutuhan. Ya, setidaknya paham dulu deh. Pendaftaran online PKM Harapan Kasih ini formulir, pakai bahasa Indonesia saja. Formulir teman-teman buat persis, boleh dimodifikasi juga. Nanti kirimkan linknya ke saya. Belajar semua, pelan-pelan. Kalaupun ada gagal, konsultasikan, nanti saya bimbing. Ini formulir pendaftaran pasien baru. Ini berguna sekali pas di dunia Harus kerja buat nanti. forum pendaftaran atau Pak harus buat forum pendaftaran atau boleh forum lain Pak? Boleh, tapi yang terkait kesehatan ya. Karena kan kita konteksnya pendesainan ini di dunia kesehatan, rekam medis khususnya. Ya, boleh, tapi Baik Pak. relate dengan topik. Jangan tiba-tiba kamu belanja online. Ya janganlah, biar nyambung dengan yang kita omongin. Kalau buat forum Buat apa? buat forum survei kepuasan sakit Pak. Boleh. nggak, Pak? Boleh. Kan masih hubungannya dengan kesehatan kan? Baik Pak. Ya, udah. Terus selanjutnya kita setting. Ini kan sudah nih isiannya nih. Di sini ada sesuaikan tema. Jadi kita akan mendesain. Pilihannya ada header, berarti cop, ada warna. Nah, kita misalkan suka warna apa? Terserah, mau warna orange. Nah, berarti nuansanya orange. Latar belakangnya mau warna putih, jadi putih. Terserah. Nah, ini bisa diklik banyak banget ini. Mau ditambah jadi warna pink juga bisa, tambahkan. Nah, warna pink. Terus huruf fontnya. Fontnya ini kan berarti bisa dipilih nih. Nah, itu. Silakan pilih jenis fontnya. Formal atau yang dasar aja. Lalu di sini ada apa ini Pak? Header pilihan gambar. Jadi kayak cop. Nah, cop ini teman-teman bisa menggunakan yang sudah ada di dalam bawaan Google Drive. Nah, ini. Atau juga bisa mendesain. Kalau mendesain berarti bisa diunggah. Contohnya saya unggah dari yang sudah saya desain. Misalkan ini contoh aja ya. Kok nggak ada yang nggak tampil ini dia. Oh, saya buka Canva saya dulu. Canva saya stop share screen biar teman-teman lihat. Canva, desain cop atau header atau apa ya, cop lah ya, itu bisa di Canva. Ini saya contoh, saya buat di sini. Cop RSUD. Nah, ini misalkan terus logo yang teman-teman sudah buat bisa dipasangkan juga di sana. Nah, ini adalah cop-cop yang bisa kita ubah. Misalkan ini saya duplikat. Apa tadi? Rumah sakit apa? PKM Harapan Kasih. Punyanya siapa nih? Imajinasi punya siapa nih? Harapan Kasih. Kasih. Hurufnya gede banget, kita kecilin. Misalkan jadi 30. Pak, Bapak enggak sekalian anak tuh share screen kah Pak? Pantesan, sorry ya Allah. Tahan. Nggak lihat ya, sorry. Makasih Tia, ngingetin.
ini dia. Iya, Pak. Jadi saya ulang ya. Di Canva ini teman-teman bisa bikin kop. Cari aja dengan kata kunci di sini nih. Mana ya? Header. Klik. Nanti akan banyak pilihan yang bisa kita pilih. Loading. Nah, ini. Nah, banyak banget kan? Pilih salah satu. Mana yang mau dipilih? Silakan. Misalkan saya Warna ungu, Pak. warna ungu. Mana yang ungu nih? Ini kah? Kelihatan enggak, teman-teman? Iya, Pak. Oke, nanti bisa diedit ya. Saya cuma contoh aja. Nah, header ini akan kita jadikan kop sebuah puskesmas. Nah, gambar ini kita edit. Ini kan template ya. Misalkan kita jadikan Forum. apa? PKM Harapan Kasih. Nanti dikecilin, disesuaikan ukurannya. Oke. Mana Sintang misalkan, Sintang. Lanjut. Ini kan gambar orang, masa gambar orang berarti kita ganti atau kita hapus, klik, kita hapus. Nah, lalu ini ornamen-ornamennya kita kan nggak cocok nih, kita hapus saja. Ornamennya tadi ornamennya udah dihapus ya. Kita tambahkan logo. Logo yang sudah kita buat. Misalkan kemarin saya hapus dulu. Sudah kita buat, sudah teman-teman buat itu, kita pasangkan di situ. Apa? Ya? Atau mau Enggak, Pak. Pakai logo Tia, Pak. Oke, boleh. Mana yang Tia ya? Tia itu ada 2 WA soalnya kemarin. Mana nih? Tia. Banyak WA dia, Pak. Oke, buat Banyak selingkuhan, banyak WA, Pak. Banyak calon suami. coba kirim lagi, Tia. Banyak cabang. Saya nyari nggak ketemu nih, biar enak. Udah semua ya. Kirim lagi WA ke grup. Ada enggak? Yang Korea, Sorry yang ada aja, Pak. Ya? yang entering, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Permisi. Saya dibuatin. Ya. Meminta izin, Pak. Boleh. Mau bertemu dengan dosen di kampus pagi ini. Semuanya atau kamu aja? Sekarang, Pak. Bukan. Pertemuannya sekarang. Hanya kamu. Diliatin saja, Pak. Oke. Silakan. Saya sendiri saja. Ya. Kirain semuanya. Ya, baik, Katrin. Ya, saya izinkan. Kan udah ikut Tidak, Pak. Saya ikut sendiri. lama ya. Oke, silakan. Baik, Pak. Yuk. Izin keluar, Pak. Ya, silakan. Mari. Mari. Berarti tadi lanjut di mana ini? Ini dia. Pakai logonya Tia aja ya. Atau logo yang lain. Saya belum nemu yang punya Tia ini. Theo. Kok Theo sih? Adventia ya. Kamu nggak nyimpen gak Tia? Oh, ini dia. Oke, sip. Udah ketemu. Nah, pada saat di area editing ini kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Oke. Kita sebentar loading. Kita unggah logo yang sudah kita buat sebelumnya. Kebetulan saya mau pakai coba punyanya Tia. Nah, ini dia. Oke, sedang diunggah.
Atau juga kalau memang dia ada di area kerja kita bisa sebetulnya di copy langsung. Nah, ini yang kemarin ya saya buat ya. Oh, ini nih. Nanti kita pakai juga. Nah, ini punya Tia sedang di download. Oke. Nah, ini sudah masuk di menu download, kita klik nanti akan masuk ke sini. Nah, ini kalau logonya karena dia masih pakai warna latar belakang kuning ya seperti ini. Bagaimana Pak nanti caranya? Ya tinggal kita tekniknya ada. Biar warnanya sama, biar ininya sama gimana? Buang latar belakang biasanya. Remove background. Ini kita geser. Selamat. Atau mau pakai logonya saya juga bisa. Ini copy aja biar nanti Tia bisa pakai juga. Oke, berarti duplikat. Jadi ada 2 halaman. Ini halaman yang kedua. Saya mau pakai logo yang sebelumnya pertemuan pertama saya buat. Nah, ini dia. Caranya dibuka 2 layar tadi ini, kita sebentar. Kita blok seperti ini. Lalu kita copy. Lalu kita buka yang sedang kita desain tadi. Ini kita hapus, kita kopikan di sini. Kita pastekan di sini, ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini tulisan puskesmasnya kita hapus saja karena sudah ada nama di sampingnya, atau juga bisa ditulis lagi sih. PKM Harapan Kasih. Harapan Kasih. Nah, tinggal digeser-geser boleh biar rapi. Nah, ini ke atas seperti ini. Terus ini pakai warna hitam atau warna hijau atau warna merah atau warna lainnya. Silakan disesuaikan. Hijau boleh atau hitam ya. Hitam aja lah. Ini warna hitam juga. Ini warna hitam juga. Oke, setelah itu kita download. Ini jika formulir tadi kita mau menggunakan copy. Kita download. Setelah selesai, kita kembali ke desain formulir tadi. Nah, ini udah di-download ya. Oke, kita kembali ke formulir yang tadi. Formulirnya ini dia. Nah, kita mau mengisikan header dari pendaftaran online ini berdasarkan copy yang sudah kita buat. Pilih gambar, lalu unggah, cari file yang sudah kita rancang. Ya, ini dia. Nah, udah masuk kan ya teman-teman? Kita klik selesai atau finish. Selesai, Pak. Ya, kalau udah selesai tinggal kita lihat hasil tampilannya dengan cara klik kirim. Atau sebelum kirim juga bisa kita klik gambar mata nih atau pratinjo. Nah, tampilannya seperti apa kita lihat. Nah, seperti itu. Ya, nah seperti ini. Kalau enggak, kita langsung kirim. Lalu di sini kita pilih yang ini tengah atau link nih. Nah, link ini kita bisa juga perpendek linknya biar nggak terlalu panjang. Lalu kita salin. Nah, salin ini kan sudah tercopy nih. Kita kirim ke WA, pastekan di halaman WA teman grup kita. Saya coba kirim, lalu teman-teman coba buka. Nah, itu dia. Coba teman-teman buka.
Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Nah, teman-teman coba ya pelan-pelan sampai nanti kalau ada yang bingung bilang aja, nanti saya bisa ngajarin. Pasti ada kendala, tapi yang penting mencoba. Nah, tampilannya seperti itu. Bermanfaat enggak nih nanti kalau di rumah di kalian kerja di lapangan? Bermanfaat. Ya, banyak puskesmas yang belum memiliki aplikasi. Jadi ini bisa berguna juga gitu. Termasuk untuk survei dan sebagainya. Kalau Tia tadi mau bikin survei, silakan gitu. Kita belajar ini ya, mendesain. Oke. Pak, saya masih bingung di bikin kopnya. Kayaknya saya mau pakai yang biasa, yang bawaan dari Google, bisa enggak? Bisa. Di sini kita ulangi lagi ya. Ada gambar sesuaikan tema namanya. Kita klik upload, pilih yang bawaan dari apa namanya, dari ini, dari Google. Kita pilih yang mana? Kira-kira kalau kesehatan pilih gambar apa? Ini. Misalkan yang obat ini ya, boleh enggak? Nah, klik. Kita sisipkan. Nanti dia akan berubah. Tuh, perhatikan. Terus coba teman-teman langsung klik link yang ada di grup saya tadi, yang di grup kita tadi. Berubah enggak? Kopnya berubah enggak? Bentar, Pak. Berubah kan? Tuh, jadi berubah. Saya kembalikan lagi ke yang gambar awal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ayo mulai dibuat pelan-pelan, kalaupun ada kendala saya bimbing. Jadi manfaatkan betul-betul nih. Pak, saya pakai HP bisa enggak, Pak? Bisa. Dengan cara yaitu tadi, ngakses dicari di Drive namanya. Nih ya. Bagus enggak nih? Bermanfaat enggak nih? Bapak nanya lagi. Iya. Bermanfaat. Ya. Oke, kita mau nyoba ngisi, coba teman-teman diisi. Siapa yang mau nyoba dulu? Saya, Pak. Ya, silakan diisi. Nanti kita pantau di sini nih langsung. Kita klik jawaban, ya. Di sini ada kayak gambar Excel. Nah, kita klik, lalu kita klik buat ya. Artinya untuk melihat hasil pendaftaran orang yang masuk. Nah, kita lihat, nah dia akan loading. Yuk silakan ngisi semuanya. Nanti akan muncul di layar nih. Ayo, siapa yang Pakai data kita, Kak, Pak. Ya, data ngarang enggak apa-apa, yang penting paham konsepnya. Kan baru latihan ini. Jadi teman-teman ngisi yang format tadi kita buat bareng-bareng ini, nanti datanya akan masuk sini. Udah sembarang aja, kan namanya latihan dulu gitu. Yang penting paham. Ada yang merasa kecepatan enggak saya ngajar barusan prakteknya? Saya rekam. Tidak, Pak. Saya rekam nih, kayaknya bagusnya langsung di share screen di YouTube aja nanti ya, bagi yang mau melihat ulang. Ya. Baik, Pak. Teman-teman, ini tugas penting. Jadi makanya saya bilang dari kemarin, jangan pernah tidak mencoba. Walaupun gagal, itu sudah bagian dari belajar. Kalau yang nggak nyoba, yang saya bingung nih, ini sebetulnya paham, nanya juga tidak. Ya sayang sekali, kuliah ini kan nggak murah. Kasihan orang tua kalian. Silakan bertanya, pasti saya jawab loh. Gitu. Gunakan untuk mencoba kalau bingung. Dalam hal ini bukan sekedar bagus, tadi seperti saya kutip quotes-nya dari Steve Jobs, yang penting usaha dulu. Desainnya tidak harus bagus dulu, kan proses gitu. Asik enggak kira-kira nih kalau kalian mencoba?
Bermanfaat kan? Pak, saya bingung, Pak. Ya. Pak. Apa? Apa dia? Tidak ada, Pak. Ini kok belum ada yang ngisi? Ada yang coba ngisi enggak? Saya lagi ngisi, Pak. Ya, submit ya. Nanti akan masuk. Kalau sudah ada satu masuk ya udah cukup untuk contoh. Oke, punyanya Theodora Nainggolan sudah masuk. Purnama Saputra masuk. Nih, lihat teman-teman di layar. Nah, ini nanti teman-teman di Puskesmas tinggal olah datanya. Oh, ini ada pasien masuk. Ada nomor teleponnya, ada jenis kelaminnya, ada alamatnya, ada status pernikahan dan sebagainya. Tujuan polikliniknya Opskin. Wih, poli gigi sudah ada satu pasien dan seterusnya. Udah ya, ini contoh untuk tampilannya saja karena saya udah setengah 9, setengah 10 malah ya. Saya karena mengalihkannya pagi karena harus kerja. Mungkin demikian ya. Untuk sesi kali ini kurang lebihnya teman-teman bisa pelajari ulang karena ini saya rekam. Semoga bermanfaat materi hari ini. Jujur, siapa yang belum paham? Biar nanti saya kawal. Ayo. Siapa yang belum paham? Saya Pak. Oke. Nggak apa-apa. Bingung. Agak bingung dikit Pak. Ya, bingungnya di mana, Alexander? Ada rekamannya, Alex ya. Nanti bisa coba lihat di YouTube yang saya bagikan. Ini rekamannya saya upload habis ini. Ini karena saya masih rekam ini. Baik Pak. Nanti diskusikan aja. Mau japri, mau di grup juga boleh. Yang lain juga ya. Oke. Saya izin pamit karena saya sudah waktunya udah cukup. Saya pun ada bekerja karena saya menggeser waktu ngajar harusnya siang. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Bapak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Yuk. Nggak mau ngomong. Oh ya, jangan lupa isi absennya ya. Isi absennya tadi. Isi absen. Ya, Pak. jangan sampai nggak absen rugi nanti. Absennya mana sih tadi? Bagi yang belum silakan isi absen.